Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi di sini kita akan membahas lebih rinci bagaimana sih cara untuk menjumlahkan maupun mengurangkan suatu bilangan bulat, mau itu positif ataupun negatif. Oke, tapi sebelum itu kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke, kalau sudah di-subscribe, yuk kita mulai pembahasan pada video kali ini. Nah, di sini kita mau lihat dulu ya. Di sini ada angka 4 dan 7. Kita akan mau coba-coba menjumlahkan, mengurangkan, dan lain sebagainya sampai kalian paham konsep menjumlahkan maupun mengurangkan bilangan bulat yang seperti ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada 4 ditambah 7. Ini sangat mudah ya. Masih taraf yang biasa-biasa. Jadi 4 tambah 7 karena sama-sama positif, kita tinggal menjumlahkan angkanya saja. 4 tambah 7 berarti jelas jawabannya adalah positif 11 gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ini. Modelnya sudah agak mulai rumit. Kalau di sini ada negatif 4, perhatikan negatif 4 kemudian dikurang 7. Nah, kalau dia dua-duanya tandanya negatif dan tidak ada tanda positif ataupun yang lainnya yang ada di antara mereka, nah, konsepnya untuk menjumlahkannya itu sama kayak 4 tambah 7 tadi. Jadi, angkanya ini kalian jumlahkan dulu. Jadi, di sini hasilnya 11 ya. Kemudian, ambil salah satu tanda di sini. Kalau dia tandanya sama ya. Kalau dia beda, lain lagi caranya. Jadi ambil satu tandanya menjadi di depannya 11. Jadi jawabannya adalah negatif 11. Ini berlaku kalau misalkan ini positif 4 jadi positif dengan positif. Jadi ada positif, positif gitu ya. Kemudian ini ada negatif juga. Maka berlaku angkanya ditambah, tandanya digunakan. Jadi positif, ini positif, positif, maka hasilnya tentunya adalah positif juga. Ini negatif, maka hasilnya negatif juga gitu ya. Kemudian kita lanjut, yang modelnya sedikit berbeda. Di sini ada negatif 4, kemudian ditambah 7. Cara untuk menjumlahkannya, kalau dia beda tandanya, kita lihat mana yang angkanya paling besar, 7 atau 4. Oh, ternyata 7 yang paling besar, Kak. Berarti kita lihat tanda yang ada di samping kirinya angka paling besar. Ini kan tandanya tanda tambah ya, karena angka 7 paling besar. Maka tandanya itu kita ambil sebagai jawabannya. Jadi jawabannya sudah pasti positif. Kemudian kita kurangkan angkanya. Ini berlaku kalau dia beda tandanya, satu positif, satu negatif. Jadi kita kurangkan yang besar dengan yang kecil. 7 kurang 4 hasilnya adalah 3, maka jawabannya adalah positif 3 gitu ya. Nah, kita lihat lagi di soal berikutnya. Ini ada positif 4 ya. Kalau dia tidak ada tandanya di depan, itu artinya tidak positif. Kemudian dikurang dengan 7, tentunya tandanya berbeda ya. Satu positif, satu negatif. Nah, kalau modelnya seperti ini, kita lihat lagi mana angkanya yang paling besar. Apakah positifnya yang lebih besar atau negatifnya lebih besar? Nah, ternyata negatifnya yang lebih besar karena angkanya angka 7. Maka jawabannya sudah jelas, jawabannya adalah negatif. Sama seperti tadi, kita kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. Maka kita kurangkan, hasilnya berapa? 7 kurang 4, hasilnya adalah 3. Maka jawabannya adalah negatif 3. Gitu ya. Jadi kita lanjut di 7 tambah 4. Jadi posisinya ini kita balik. Apakah ada efeknya untuk operasi-operasi ini atau tidak? Nanti kita lihat ya. Di sini untuk penjumlahan sama-sama positif. Positif 7 ditambah positif 4. Maka caranya sama ya. Kalau dia tandanya sama, jumlahkan angkanya, tandanya diambil. Berarti 7 tambah 4 11, tandanya diambil positif. Jadi jawabannya adalah positif 11. Gitu ya konsepnya. Maka ini juga sama. Dia negatif 7, kemudian ada negatif 4, tandanya sama-sama negatif, maka ambil negatifnya, kemudian jumlahkan dia. 7 tambah 4 dapatnya adalah 11, maka jawabannya tetap negatif 11 sama seperti tadi. Nah, selanjutnya nih negatif 7 tambah 4. Nah, kalau modelnya beda tanda seperti ini, satunya negatif, satunya positif, lihat mana angka paling besar. Angka paling besar yang ini ya, 7, maka ambil tandanya sebagai jawabannya, jadi negatif jawabannya. Kemudian kita kurangkan 7 kurang 4, jadi yang besar kita kurangi dengan yang kecil. Berarti 7 kurang 4 dapatnya 3. Jadi jawabannya adalah negatif 3. Kalau 7 kurang 4 ini kan sebenarnya mudah ya, tetapi kita mau maknai dulu apa sih kesamaan dengan prosesnya tadi. Jadi di sini kan positifnya positif 7, kemudian ada kurang 4. Jadi kurang 4 ini berarti negatif 4 ya. Nah, yang lebih besar 7 atau 4? Nah, karena 7 lebih besar, maka ambil tanda positif sebagai jawabannya. 7 kurang 4, yang besar kurang yang kecil, maka kita dapat jawabannya adalah positif 3 gitu ya. Semoga kalian paham konsep dari kalau misalkan ada
bilangan yang sama tandanya dengan yang beda tandanya ketika dijumlahkan maupun dikurangkan ya. Oke, kita lanjut di pembahasan berikutnya. Di sini kita akan memaknainya dengan konsep yang berbeda. Jadi di sini ada positif dan negatif yang bersampingan. Apa yang harus kita lakukan? Begitu juga kalau ada tanda negatif dengan negatif bersampingan, apa yang harus kita lakukan, Kak? Nah, perhatikan kita mulai dari yang pertama. Di sini ada 4, positif 4 ya. Kemudian ditambah dengan negatif 7. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Ingat, kalau ada dua tanda yang bersampingan, kalian harus kalikan dulu kedua tandanya tersebut. Jadi di sini ada positif dengan negatif, dia bersampingan, maka kalian harus kalikan. Tapi bagaimana cara untuk mengalikannya? Nah, untuk mengetahui hasil dari positif dikali negatif, perhatikan yang di bawah ini. Di sini ada hasil perkalian bilangan-bilangan positif ataupun dengan negatif ketika saling berdekatan. Jadi kita mulai perhatikan ada positif dikali positif, maka hasilnya adalah positif juga. Begitu juga kalau misalkan dia negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi ketika kedua tandanya itu sama saling dikalikan, maka hasilnya menjadi positif. Tetapi kalau dia berbeda seperti ini, satunya positif, satunya negatif, atau satunya negatif, satunya positif, ditukar posisinya, maka hasilnya sama-sama menghasilkan tanda negatif. Gitu ya. Kita mulai perhatikan. Di nomor 1 tadi ini, di sini nomor 1, kalian lihat ada tanda positif dengan negatif bersampingan. Jadi kalian harus mengubahnya, mengalihkannya dengan catatan lihat. Ini positif kali negatif yang mana sih? Positif kali negatif yang ini. Ketika dikalikan, oh hasilnya negatif, maka kita bisa tuliskan kembali soalnya menjadi 4 dikurang 7 gitu ya. Sama dengan berapa? Nah, seperti tadi konsepnya kalau dia beda tanda, satu positif, satu negatif, kita ambil tanda yang paling besar dari angka yang paling besar juga. Nah, karena angka yang besarnya itu adalah 7, maka kita ambil tandanya di depan yaitu negatif sebagai jawabannya. Kemudian kita kurangkan yang besar, kita kurangi dengan yang kecil, berarti jawabannya adalah negatif 3 gitu ya. Kita lanjut di sini. Kalau modelnya seperti ini, negatif 4 ditambah negatif 7, kalau kalian lihat positif dikali negatif sama seperti tadi, maka tandanya itu dikali, dapat deh hasilnya negatif. Maka soalnya kita bisa tuliskan kembali, negatif 4 dikurang 7. Ketika dia tandanya sama, negatif dengan negatif, maka caranya bagaimana? Ingat, caranya itu angkanya ditambah, tandanya diambil. Kemudian kita tuliskan deh hasilnya adalah negatif 11 gitu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. 4 dikurang negatif 7. Negatif bertemu dengan negatif ketika dikalikan. Oh, hasilnya adalah positif. Maka kita tuliskan kembali soalnya. 4 ditambah 7. Oh, ini sangat gampang ya. Karena keduanya positif, maka kita tinggal jumlahkan angkanya. 4 tambah 7 dapatnya positif 11. Gitu ya. Lanjut. Di sini ada negatif lagi ketemu dengan negatif. Dikalikan, oh tandanya jadi positif, Kak. Berarti negatif 4 ditambah 7 sama dengan berapa? Nah, lihat tandanya berbeda kan, satunya negatif, satunya positif. Berarti kita ambil tandanya dari angka yang paling besar, yaitu positif, karena 7 yang paling besar. Kurangkan yang besar kurang yang kecil, maka kita dapat hasilnya adalah positif 3. Lanjut, di sini ada positif dengan negatif bertemu, maka kita ubah menjadi 7 dikurang dengan 4. Maka hasilnya adalah jelas positif 3. Kita lanjut lagi, positif bertemu negatif bersampingan, berarti hasilnya adalah negatif ya, maka kita ubah soalnya menjadi negatif 7 kurang 4. Tandanya sama, berarti kita jumlahkan saja angkanya, kemudian kita ambil tandanya, berarti jawabannya adalah negatif 11. Lanjut, negatif kali negatif, oh hasilnya positif, Kak, maka kita ubah menjadi 7 tambah 4. Oh, 7 tambah 4 sangat mudah, hasilnya adalah positif 11. Lanjut lagi, negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah negatif 7 ditambah dengan 4. Kemudian kita lihat, oh tandanya beda, Kak, berarti kita ambil dari tanda angka yang paling besar, yaitu yang ini. Karena 7 yang paling besar, berarti di sini kita tuliskan negatif, kita kurangkan 7 kurang 4, hasilnya adalah 3. Berarti jawabannya adalah negatif 3. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal terakhir. Di sini angkanya sudah aku kasih beda nih. Jadi kalian hitung bersama-sama kami bagaimana sih cara untuk menjumlahkan 1 sampai 5. Nanti untuk kalian kerjakan, silahkan nanti tugasnya itu dari 6 sampai 10. Kita mulai ya. Untuk nomor 1, ini kan sama-sama positif. Positif 4 tambah 6. Berarti hasilnya itu kita jumlahkan angkanya saja. Dapat deh hasilnya positif 10. Dengan catatan kita ambil satu tandanya untuk kita tuliskan sebagai hasilnya.
Kita lanjut di nomor 2. Oh, nomor 2 ini ada dua tanda yang bersampingan, Kak. Berarti kita harus kalikan dulu positif kali negatif. Oh, hasilnya adalah negatif. Berarti kita tuliskan kembali soalnya 2 kurang 7. Jadi positif 2, kemudian dikurang 7. Lihat angka yang paling besar yang mana? Oh, yang paling besar 7, Kak. Berarti kita ambil tandanya sebagai jawabannya, berarti negatif. Kemudian kita kurangkan 7 kurang 2. Yang besar kurang yang kecil, maka hasilnya adalah 5. Berarti jawabannya adalah negatif 5. Gitu ya. Kemudian lanjut nomor 3. Nomor 3, oh ini tidak ada dua tanda yang bersampingan. Berarti kita langsung operasikan. Nah, kita lihat mana yang besar, 8 atau 5. Ternyata 8 yang lebih besar. Maka tanda positifnya kita ambil sebagai jawaban. Kemudian kita kurangkan 8 kurang 5. Oh, jawabannya adalah 3. Berarti jawabannya adalah positif 3. Lanjut di contoh nomor 4. Di sini tidak ada dua tanda yang bersampingan juga. Kita lihat, oh tandanya sama, Kak. Satunya negatif 4, satunya negatif 7. Maka kita jumlahkan angkanya, kemudian kita ambil tandanya. 4 tambah 7, 11, kita ambil tandanya negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 11. Kemudian lihat nomor 5 ada 8 kurang 12. Dia tandanya ini kan beda ya, satu positif, satu negatif. Berarti kita ambil tanda dari angka paling besar, yaitu yang ini ya. Berarti kita ambil jawabannya adalah negatif. Kemudian kita kurangkan yang besar kurang yang kecil, 12 kurang 8, jawabannya 4. Seperti itu ya. Nah, itu dia tadi pembahasan kita latihan soal terkait tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk kalian latihan di rumah, silahkan kalian kerjakan nomor 6 sampai 10. Ini jadi tugas kalian. Kalau misalkan kalian sudah dapat, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi video kita kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.